Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPT SD Negeri Tangil 1 hari ini Sabtu 16 Desember 2023 melaksanakan PMO mandiri level sekolah dengan topik penyusunan TP-ATP. Selamat mengikuti. Lihat di layar refleksi kegiatan topik penyusunan TP dan ATP. Nama guru, nama Bapak Ibu disertai dengan gelar, kemudian tugas guru kelas berapa atau PAI atau PA Hindu. Seperti itu ya, untuk identitas tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan yang pertama, hal apa yang sudah Bapak Ibu pahami atau Bapak Ibu kuasai terkait topik TP-ATP? Yang sudah Bapak Ibu kuasai itu hal apa saja? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah, maaf disempurnakan, kebingungan? Apa kebingungan Bapak Ibu terkait dengan topik ini? Jadi yang masih Bapak Ibu bingungkan atau masih Bapak Ibu belum pahami itu apa? Kemudian saya ulang, nanti saya potong. PSPA angkatan 2 kertas semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu UPT SD Negeri Tangil 1, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dapat melaksanakan PMO level sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hadir kita, berkumpul kita memberi manfaat bagi kita semuanya, utamanya untuk lebih memantapkan implementasi kurikulum Merdeka. Kedua, semoga selawat dan salam tetap terlimpahkan di pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW, teladan yang mulia, guru yang paling cerdas yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada pagi hari ini membawa manfaat, marilah kita buka dengan umul kitab, Laumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini kita mulai dengan kegiatan refleksi. Silakan Bapak Ibu melihat di grup refleksinya sudah kami kirim. Bapak Ibu bisa mengerjakan di laptopnya masing-masing. Kemudian saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Pertanyaan nomor 2, apa kebingungan Bapak Ibu terkait topik ini? Maksudnya hal-hal yang masih belum Bapak Ibu pahami, hal-hal yang masih Bapak Ibu bingungkan. Pertanyaan yang ketiga, praktik baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada topik ini? Praktek baik itu bisa kepada temannya, bisa kepada siswa-siswi Bapak Ibu yang panjenengan ampu. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait penyusunan TP-ATP di semester 2? Stop. ATP-nya belum tersusun, berarti yang bulan Juli kan belum digunakan, belum dipraktekkan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan prosedur. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada hal yang perlu ditanyakan terkait ini? Monggo, silahkan tanya. Matikan dulu Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu, mau menanyakan terkait tentang penyusunan TP ini. Kemudian untuk yang harapannya tadi kan di semester 2 itu kita kan sudah memiliki yaitu dokumennya.
Nah, kemudian apakah kira-kira nanti akan ada perbedaan lagi dalam penyusunan tujuan pembelajaran seperti itu untuk tata caranya? Kalau kemarin kita mendapat itu kan yang kita diseminasikan kan dari hasil KKG kabupaten. Nah, nanti kira-kira apakah kemarin ketika Ibu mengikuti kegiatan FKK, apakah ada terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti tata cara penyusunannya itu berbeda seperti itu, supaya nanti ke depan ketika kita melaksanakan penyusunan itu kita sudah punya acuan, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan kami jawab. Bapak Ibu, untuk penyusunan TP belum ada perubahan, masih sama seperti semester 1. Hanya saja perlu kita pahami dalam menyusun ATP itu di Kemendikbud, di platform PMM itu di sana sudah disediakan contoh. Dari contoh itu boleh langsung dipakai, boleh dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi lembaga kita. Yang ketiga, boleh menyusun sendiri. Jadi ada berapa alternatif? 3. Jadi ATP itu sebenarnya di sana sudah ada. Dari yang ada itu boleh langsung dipakai. Yang kedua, dimodifikasi, diedit sedikit-sedikit, disesuaikan dengan lembaga kita, disesuaikan dengan kemampuan kelas yang Bapak Ibu ampuh. Yang ketiga, murni menyusun sendiri. Diharapkan yang level paling tinggi itu menyusun sendiri. Jadi kesimpulannya, tata cara pembuatannya, langkah-langkahnya masih sama dengan yang semester 1. Demikian Bu Tika, masih sudah jelas? Sudah? Waktunya sudah habis. Mari kita presentasikan hasil kerja dari refleksi ini. Siapa yang akan lebih dulu membacakan hasil kerjanya? Ya, terima kasih Pak Rizal. Dipersilakan. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya, hal apa yang sudah Bapak Ibu pahami atau kuasai tentang topik ini? Ini jawaban pribadi saya, Bu. Di sini saya menjawab dalam hal ini. Hal yang sudah saya pahami adalah salah satunya sistem dalam penyusunan kerangkanya pembelajaran sudah jauh berbeda.
dari kurikulum yang sebelumnya. Yang semula pada kurikulum sebelumnya itu semua KD-KD sudah disusun dalam bentuk yang secara kompleks, kita tinggal menjalankan saja. Tetapi pada kurikulum ini guru dituntut untuk membuat, merancang sendiri TP, ATP yang disesuaikan dengan kompetensi peserta didik yang nanti akan bisa dikolaborasikan dengan kelas-kelas yang berada dalam satu fase. Itu yang saya pahami tentang topik ini. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Rizal yang sudah menjawab. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari jawabannya Pak Rizal. Sebelum saya beralih ke lainnya, saya ingin bertanya ke Pak Rizal. Dalam penyusunan TP, apakah Pak Rizal mengambil dari yang Kemendikbud, memodifikasi, ataukah menyusun secara mandiri? Mandiri. Ya, berarti Pak Rizal sudah hebat, sudah menyusun mandiri sehingga sudah disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk refleksi nomor 2. Mohon kesediaannya, siapa yang jadi relawan ingin menyampaikan hasil refleksi nomor 2? Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Apa kebingungan Bapak Ibu terkait topik ini? Untuk kebingungan pada topik penyusunan TP dan ATP itu saya sangat bingung sekali pada awal saya menerima mendapat kurikulum merdeka. Kemarin waktu saya di Diklat itu saya belum begitu paham mengenai kurikulum merdeka seperti ini ya. Beda sekali sama yang K13. Kemudian lambat laun setelah saya mulai mempelajari, kemudian sering sharing dengan teman-teman yang sudah menjalankan kurikulum merdeka, akhirnya saya mulai memahami, oh begini, dari CP kemudian diturunkan menjadi TP, kemudian terakhir ATP. Alhamdulillah untuk saat ini saya sudah mulai paham. Jadi kebingungan di awal itu alhamdulillah sudah teratasi, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi yang sudah berkenan menyampaikan kebingungannya di awal-awal kurikulum merdeka. Saya kira semuanya juga bersama, namanya di awal-awal masih bingung, tetapi dengan kita terus belajar dan belajar juga sharing dengan teman-temannya, insya Allah nanti seiring berjalannya waktu semakin bisa, semakin luar biasa. Siapa kalau boleh tanya Bu Dwi, teman yang diajak untuk sharing atau teman yang membantu Bu Dwi dalam mempermudah penyusunan TP ATP itu siapa coba? Untuk yang pertama itu yang paling berperan dalam mengatasi kebingungan saya itu adalah Bu Atika, guru kelas 4, kemudian Bu Lunggi, guru kelas 4 juga, kemudian terakhir Bu Nunggi. Teman-teman saya yang luar biasa, saya sangat terima kasih banyak atas semua bantuannya sehingga bisa mengatasi kebingungan di awal-awal kurikulum merdeka. Terima kasih. Nomor 3 yaitu tentang praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam topik penyusunan TP ATP. Siapa yang ingin menyampaikan praktek baiknya yang sudah banyak berbagi praktek baik? Ya, terima kasih Bu Tika, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kegiatan berbagi praktek baik di sini kepada siswa, yang pertama yaitu alhamdulillah saya sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah kami susun. Kemudian untuk praktek baik kepada sesama guru, yang pertama alhamdulillah saya sudah mencoba melaksanakan kegiatan praktek baik itu di lingkup kabupaten ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di semester 2, yaitu yang berada di SD Tingal di
di Garung. Pesertanya itu ada dari berbagai kecamatan. Alhamdulillah itu luar biasa, juga sebagai momen sharing antar guru. Kemudian praktek baik yang kedua yaitu pelaksanaannya ada di kecamatan. Kebetulan dilaksanakan kita kembali ke Lingi yang bertempat yaitu di UPTS Negeri Tanggal 1. Di situ saya bersama teman-teman juga melakukan praktek baik yaitu terkait diseminasi bagaimana salah satu topiknya yaitu penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian tidak lupa praktek baik juga yang sangat penting sekali yaitu kepada teman-teman yang ada di lembaga, di mana di sini nanti harapannya teman-teman nanti kita bisa sharing bersama, kemudian tentang penyusunan TP dan ATP bersama-sama. Seperti itu Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Bu Tika yang sudah banyak melakukan praktek baiknya sampai di tingkat kabupaten. Saya ingin bertanya Bu Tika terkait praktek baik di lembaga kita, yaitu praktek baik antar sesama. Biasanya Bu Tika dalam praktek baik tersebut waktunya kapan? Biasanya teman-teman ingin tanya, ingin sharing, biasanya waktunya kapan Bu Tika? Kegiatan praktek baik yang dilaksanakan di sekolah, di sini kita agendakan yaitu di hari Sabtu. Nah, ketika hari Sabtu kita luangkan waktu sejenak untuk kita bersama-sama melakukan kegiatan saling sharing, tukar pikiran tentang hal-hal baru terkait pembelajaran. Salah satunya yaitu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Seperti itu. Selain itu sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan itu di luar kegiatan rutin yang hari Sabtu, yaitu dengan teman-teman kita bertemu, kemudian teman-teman ada kesulitan. Nah, kita bisa sama-sama saling memecahkan permasalahan itu walaupun tanpa kegiatan di hari Sabtu itu. Jadi fleksibel. Cuman untuk kegiatan yang rutinitasnya kita laksanakan di kegiatan hari Sabtu tersebut melalui komunitas belajar. Terima kasih Bu. Yang telah diberikan pada saya akan menjawab terkait dengan refleksi pada nomor 4. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait topik penyusunan TP dan ATP di semester 2. Yang akan saya lakukan terkait dengan peningkatan pemahaman yaitu dengan mengikuti atau mencari referensi di platform Merdeka Mengajar dan juga mencari referensi dari internet untuk dimodifikasi untuk di semester 2 yang akan datang. Seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih. Dan Burundi yang sudah merencanakan akan menyusun TP-ATP di semester 2 nanti lebih tepat waktu. Saya ingin satu lagi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu memanage waktu sehingga pada awal semester 2 ketika masuk itu Bapak Ibu sudah memiliki perangkat pembelajaran. Dipersilakan. Yang diberikan saya akan melakukan di waktu-waktu yang kosong untuk mengerjakan penyusunan TP-ATP untuk persiapan di semester 2 atau mencari referensi itu dalam waktu liburan bisa digunakan untuk mencari referensi atau sharing dengan teman sejawat. Begitu Bu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memanage waktu TP dan ATP di semester 2 nanti, saya mencari waktu pada waktu liburan sekolah yang nanti. Ketika waktu liburan sekolah, saya mencoba untuk mencari-cari referensi tentang TP dan ATP. Kemudian saya nanti akan bertanya kepada teman sejawat yang sudah melakukan kurikulum Merdeka di tahun kemarin. Terima kasih. Ibu, luar biasa semuanya, kita sudah refleksi. Kalau boleh saya simpulkan, berarti Bapak Ibu semuanya yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka fase A maupun fase B sudah memahami tata cara maupun prosedur dalam menyusun TP-ATP dan
membuat perangkat pembelajaran, utamanya modul ajar. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi kalau saya simpulkan, Bapak Ibu semuanya kebingungannya hanya pada awal saja karena masih merupakan hal yang baru sehingga masih bingung. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu semuanya alhamdulillah sudah bisa memahami sehingga sudah tidak ada kebingungan lagi. Untuk yang ketiga, praktik baiknya rata-rata sudah melakukan praktik baik dengan teman sejawatnya, dengan teman satu fasenya, bahkan dengan teman antar fasenya. Berikutnya yang keempat, tadi Bapak Ibu sudah merencanakan agar modul ajar nanti bisa selesai ketika awal semester. Bapak Ibu akan memanage waktu dengan baik, akan mencari referensi, akan sharing dengan temannya, dan akan berusaha untuk menyusun secara mandiri di waktu-waktu libur. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Apa CP Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. Saya ingin bertanya, apakah CP disusun oleh Bapak Ibu guru? Tidak, betul. Jadi CP sudah disediakan pemerintah. Yang kita pakai adalah CP 022. Nah, apakah CP itu? Yaitu CP adalah kompetensi yang diharapkan dicapai murid pada akhir fase. Jadi CP itu dicapai dalam kurun waktu berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun. Jadi CP itu dicapai dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau fase A yaitu dicapai untuk kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B kelas 3 dan 4, kemudian fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, bagaimana jika CP tidak tercapai? Siapa yang ingin memberikan penjelasan bagaimana jika CP itu tidak tercapai pada fase tersebut? Penuki mungkin akan menjawab. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya CP itu tidak tercapai, misalnya di fase A. Di fase A itu ada 2 tingkatan, fase A awal dan fase A akhir. Kemungkinan tidak tercapai di fase A awal akan dilanjutkan di fase A akhir, demikian dengan fase berikutnya. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, jadi manakala CP itu tidak tercapai di fase awal, fase A awal, nanti gurunya berkomunikasi melaporkan CP mana dari peserta didik yang belum dicapai itu apa, sehingga nanti bisa diulang kembali, dipahami kembali, diperdalam di fase akhir. Apabila di fase akhir tetap tidak tercapai, maka solusinya apa Bapak Ibu? Bagaimana jika tidak tercapai di fase akhir? Fase akhir dari fase A tetap tidak tercapai, berarti harus dilaksanakan di fase berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Apa CP Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. Saya ingin bertanya, apakah CP disusun oleh Bapak Ibu guru? Tidak, betul. Jadi CP sudah disediakan pemerintah. Yang kita pakai adalah CP 022. Nah, apakah CP itu? Yaitu CP adalah kompetensi yang diharapkan dicapai murid pada akhir fase. Jadi CP itu dicapai dalam kurun waktu berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun. Jadi CP itu dicapai dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau fase A yaitu dicapai untuk kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B kelas 3 dan 4, kemudian fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, bagaimana jika CP tidak tercapai? Siapa yang ingin memberikan penjelasan
misalnya CP itu tidak tercapai, misalnya di fase A itu ada 2 tingkatan, fase A awal dan fase A akhir. Kemungkinan tidak tercapai di fase A awal akan dilanjutkan di fase A akhir, demikian dengan fase berikutnya. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, jadi manakala CP itu tidak tercapai di fase awal, fase A awal, nanti gurunya berkomunikasi melaporkan CP mana dari peserta didik yang belum dicapai itu apa, sehingga nanti bisa diulang kembali, dipahami kembali, diperdalam di fase akhir. Apabila di fase akhir tetap tidak tercapai, maka solusinya apa Bapak Ibu? Bagaimana jika tidak tercapai di fase akhir dari fase A tetap tidak tercapai? Berarti harus dilaksanakan di fase berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih pelajaran yang sudah dijelaskan bahwa ATP itu bisa adopsi dari Kemendikbud, bisa modifikasi, bisa disusun mandiri. Nah, penyusunan ATP itu harus disusun sistematis dan logis di dalam fase. Ya, penyusunannya harus sistematis sesuai dengan urutan-urutannya, kemudian logis sesuai dengan logika. Jadi bisa kita capai di dalam fase-fase pembelajaran tersebut. Jadi TP pada dasarnya disusun untuk mencapai CP. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut. Sistematis. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, sistematis itu teknik penyusunannya yaitu secara kronologis berdasarkan urutan. Kemudian guru dapat menyusun ATP sesuai dengan kebutuhan kelas yang diampu. Jadi mungkin di lembaga sini dengan lembaga yang lainnya mungkin TP-nya bisa berbeda, tetapi CP-nya tetap. Demikian juga di dalam pembelajaran berdiferensiasi, manakala ada anak-anak yang ada di level pemahamannya yang masih kurang, CP-nya tetap, hanya TP-nya saja yang tingkatannya agak diturunkan, agak dipermudah. Loh, kalau begitu nggak sama loh nanti tingkatannya. Ya inilah uniknya kurikulum Merdeka. CP-nya tetap sama, yang tidak sama adalah TP-nya. Berikutnya, pemerintah sudah menyediakan, tadi sudah saya jelaskan, boleh dipakai langsung, boleh dimodifikasi, dan boleh menyusun mandiri. Dan Bapak Ibu sudah hebat semuanya karena semuanya sudah menyusun TP ATP secara mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan PMO level sekolah pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya lebih bersemangat, lebih memiliki pemahaman di dalam penerapan IKN. Dan semester 2 nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya sudah lebih memiliki persiapan sejak awal. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.